Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita bertemu. Kali ini kembali membawakan cerita kiriman dari Bang Doni Permana, di mana cerita kali ini terjadi ketika dia hendak mengirim barang ke daerah Jayanti, Cianjur Selatan, dari pusat kota Cianjur. Jika kalian percaya dengan cerita-cerita gaib, dihadang makhluk gaib di tengah perjalanan, maka cerita ini akan cocok untuk kalian simak. Langsung saja, kita masuk ke dalam ceritanya. Saat itu, aku sedang libur sekolah beres UAS. Mungkin kelas 2 atau kelas 3 SMA, aku sedikit lupa. Saat itu, mamangku main ke rumahku, Ujang Iman namanya. Sekarang, beliau sudah almarhum. Dia adalah seorang supir mobil kolba yang kerjanya memasukkan plastik warung yang ada di daerah Jampang Jayati, di area dekat laut. Don, sekolah libur. Tanya Jang Iman. Iya man. Mau ikut ke laut gak? Kerja sambil liburan, ngampasin plastik warung-warung. Makan, tidur, rokok, dijamin lah. Digaji juga, sehari 30.000 kalau mau ikut ngampas. Aku sih siapa aja mang, tapi harus bilang ibu dulu. Di sini, kebetulan ibuku langsung menjawab sambil membawakan air ke meja. Ikuti saja biar pengalaman, biar tahu gimana rasanya cari uang, nggak minta saja. Dan tak lama, bapak datang dari masjid. Waktu itu, waktu menunjukkan setelah zuhur. Langsung, Iman bersalaman dengan bapak. Pak, sehat pak? Alhamdulillah Jang, tumben kesini. Ada angin apa nih? Tanya bapakku. Di sini, ternyata Iman datang ke rumah karena memiliki satu tujuan lain, yaitu untuk membahas sosok kuntilanak yang selalu menghadangnya ketika hendak masuk ke pantai Serak, tempat penginapannya untuk istirahat. Di sana, ada satu sosok perempuan yang selalu menggantung, seakan dia adalah korban dari penghilangan nyawanya sendiri. Lidahnya menjulur keluar, hingga memanjang sampai ke perut. Matanya melotot, putih semua kelopak matanya. Rambutnya panjang, dengan memakai kain putih yang terlihat sudah lusuh. Sosok itu selalu terlihat sangat jelas oleh lampu mobil, karena jalan masuk ke daerah penginapan itu memang cukup menanjak. Dan pas di ujung tanjakan, ada sebuah pohon beringin yang sangat besar. Jika sudah bertemu sosok itu, malamnya dia sampai suka mengigau, teriak-teriak sendiri, karena dia bermimpi sedang dikejar oleh Mbak Kunti itu. Dan untungnya, ia selalu dibangunkan oleh bosnya, jika si bos menyadari ketika Iman teriak-teriak sendiri. Dari situlah, bosnya meminta untuk Iman agar konsultasi tentang masalah Mbak Kunti itu ke orang yang mengerti hal gaib, dan juga menyuruh dia untuk cari pekerja baru biar bisa menemani. Jadi nanti bisa bertiga kalau sedang ngampasin barangnya. Dan bapakku langsung menjawab dengan bahasa Sunda kuno. Wana wani wau, tiya wana, tiya wani, tiya wau. Sir geni, sir aing, sir siak, sir aing. Sima aing, sima mau. Sang ratu nur putih bumi, mengabanyu mingkem, mingkem. Ulah ganggu, ulah hianat. Abdi wargi pribumi. Begitulah kira-kira ucapannya kala itu. Dan kalau di bahasa Indonesia kan, mungkin itu adalah semacam ucapan salam yang ditujukan ke sebuah tempat angker yang hendak dikunjungi. Insya Allah gak akan ganggu lagi. Kalau ketemu lagi juga gak akan sampai ke bawah mimpi. Ucap bapakku. Juga nanti sebelum tidur baca surat Al-Ikhlas, Anas, Al-Falak. Nanti itu si Doni aja kerja aja, tidur sama gadang mulu kerjaannya. Yaelah pak, gadang juga saya akan ngaji di pondok pak, jawabku. Yaudah, kita berangkatnya besok ya Don, Kamis sore. Pulangnya nanti Minggu pagi. Kamu bawa baju ganti saja. Wah, siap bang. Singkatnya hari Kamis pun tiba. Aku langsung diperkenalkan ke si bos yang biasa dipanggil abang. Bang, ini kenaik barunya, namanya Doni. Dan setelah perkenalan, kami pun langsung packing ulang barang dagangan. Setelah selesai sholat maghrib, kami pun langsung berangkat. Perjalanan membutuhkan waktu 9 jam dari Cianjur ke kota Jayanti, Cianjur Selatan. Karena memang muatan sangat penuh, jadi lamban jalannya. Tidak ada yang aneh saat perjalanan di daerah kota. Tapi ketika memasuki daerah Tanggiang, pas sebelum jembatan Lewi Lutung,
ban belakang mobil tiba-tiba saja pecah. Lewi Lutung daerah Tanggiang adalah hutan rimbun dan di daerah itu ada aliran sungai yang dalam. Iman dan aku pun turun untuk mengecek ban belakang yang pecah, kemudian menggantinya dengan ban serep. Hujan gerimis kala itu mulai menemani kami ketika mengerjakan penggantian ban yang pecah. Dan tepat jam 11 malam, tak lama, si abang turun dari mobil. Don, Man, cepetan, jangan lama-lama di sini. Bang, tunggu aja di mobil bang, ini hujan. Di sini aja, ngeri, duduk di mobil sendirian. Emang ada apa bang? Emang kamu gak denger, Don? Seketika, suasana hening pun terjadi, seakan kita ingin mendengar apa yang sedari tadi didengar oleh abang. Dan benar saja, terdengar suara tembakan yang sangat riuh. Aku pun langsung menundukkan kepalaku karena takut terkena tembakan. Iman dan abang pun juga langsung mengangkat tangan sambil berteriak minta ampun. Namun anehnya, tidak ada apapun yang terjadi. Man, cepet Man, udah gak bener ini Man, ucap si abang lagi. Iya bang, udah beres. Ayo kita langsung masuk mobil. Kami bertiga pun langsung masuk mobil. Dan tepat sebelum mobil dinyalakan, samar-samar kami melihat di tengah jembatan ada banyak bayangan hitam yang menyerupai manusia yang sedang ditodong oleh orang yang memegang senapan. Mereka semua ditembaki dan terjatuh ke sungai. Ada yang masih merangkak karena belum mati, dan yang mati di tempat langsung dilempar saat itu juga. Iman langsung komat kamit seakan membaca doa dan menyalakan mobilnya. Aku pun juga membaca doa, meminta perlindungan kepada Allah. Seketika bayangan hitam itu menghilang ketika tersorot lampu mobil yang sudah dinyalakan. Dan kami pun segera melanjutkan perjalanan dengan laju yang lebih cepat. Itu tadi apa ya? Kok kayak gitu penampakannya? Lewi Lutung itu tempat pembuangan mayat di zaman gerombolan dulu, Don. Salah satu tempat pembuangannya ya di jembatan itu, Don. Mungkin arwah mereka masih gentayangan. Di sini hujan turun dengan sangat deras sekali malam itu. Dan akhirnya kami semua sampai di alun-alun Sindang Barang, sudah di daerah pinggir laut. Karena suara ombak kala itu juga sudah terdengar jelas. Kami pun berhenti di sebuah rumah makan untuk mengisi perut yang sudah keroncongan. Setelah selesai makan dan ngerokok, kami melanjutkan perjalanan ke penginapan. Perkiraan waktu itu sudah jam 1 atau 2 malam dari alun-alun Sindang Barang ke penginapan paling lama setengah jam lagi. Hujan turun masih deras dengan angin kencang dan kilat petir juga. Akhirnya kami sampai di jalan masuk menuju penginapan. Mobil pun langsung berbelok ke kiri. Dan benar, seketika jalur langsung menanjak. Tiba-tiba, di ujung tanjakan ini, mobil mengerem mendadak. Astagfirullahaladzim, ucap kami semua. Di tengah jalan, tiba-tiba ada sebuah dahan pohon beringin besar yang terjatuh. Namun, untungnya tidak sampai menimpa mobil karena Iman langsung refleks mengerem ketika melihat batang pohon itu hendak tumbang. Kami sempat terdiam, saling pandang untuk mencari langkah berikutnya. Selain aneh, Iman juga tahu kalau tempat ini adalah lokasi biasa dia melihat penampakan perempuan yang menggantung itu. Setelah berdiskusi, aku dan Iman langsung turun untuk mengangkat batang pohon yang menutup jalan itu. Dengan susah payah, kami memindahkan batang pohon itu ke pinggir jalan. Don, teriak Iman memanggilku. Apa mang? Lihat tuh Don, di pinggir pohon beringin. Terlihat sesosok Mbak Kunti sedang asik menonton kami memindahkan batang pohon itu. Senyumannya begitu manja. Dia pancarkan dengan wajahnya yang pucat, rambutnya yang panjang, dan kain putih yang lusuh, sambil melambaikan tangan sembari tertawa cekikikan. Wajah itu terlihat sangat jelas oleh cahaya kilatan petir. Aku yang bergidik ngeri langsung masuk ke dalam mobil, dan kami pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke penginapan. Akhirnya sampailah kita di penginapan. Abang langsung nyamper ke pos penjaga. Namanya adalah penginapan Aju di Pantai Serak. Kalau nggak salah itu adalah nama tempatnya. Setelah menerima kunci, kami langsung masuk ke kamar. Aku langsung mandi karena bajuku basah semua. Setelah beres mandi, aku juga langsung ganti baju karena kedinginan. Di sini, Iman nggak langsung mandi. Dia malah masih di mobil. Tak lama, dia mendatangi kamarku. Don, kamu lihat dompetku nggak? Enggak, Mang. Kenapa? Dompetku hilang, Don. Jatuh kali, Man.
Tadi pas kamu turun mindahin batang pohon. Jawab si abang. Aku akhirnya memutuskan pergi bersama dengan Iman untuk kembali lagi ke sana dan membantunya mencari dompet. Meskipun kami tahu ada sesuatu yang menunggu di sana. Kami di sini langsung berusaha menyiapkan mental, berdoa, dan meyakinkan diri untuk apapun yang nanti akan kami temui. Setelahnya, mobil pun langsung dinyalakan dan kita segera berangkat. Untuk mendatangi tempat tadi, kami memindahkan batang pohon beringin. Ketika kami sampai, batang pohon itu sudah tak ada, tapi dompetnya terlihat ada di tengah jalan. Iman pun langsung turun untuk mengambil dan masuk lagi ke dalam mobil. Alhamdulillah ada, Don. Dan karena jalurnya curam, kami tak bisa langsung putar di sini. Kami harus menuruni turunan ini dulu dan putar baliknya di jalan raya. Dan ketika balik lagi, terlihat ada sosok wanita yang menggantung di tengah jalan, seperti orang yang berusaha mengakhiri hidupnya. Senyuman manis itu tidak akan pernah bisa kulupakan. Dan bukan hanya sosok Mbak Kun, tapi ada juga sesosok kaki yang sangat besar, hitam, seperti melangkah menutupi jalan. Kebayang banget kan betapa besarnya sosok itu sampai bisa menutupi jalan. Dan kalau kalian ingat, di cerita tol Cipularang ada juga satu sosok ini yang bahkan kakinya bisa melangkahi satu jalan tol besar dan bagian atasnya sampai tidak terlihat. Mang, baca mantra yang dikasih bapak, Mang. Aduh, Don, aku gak hafal. Aku juga gak nulis, Don. Kemudian dalam hati, aku segera membaca doa dengan bahasa Sunda kuno yang sudah diberikan oleh bapakku. Dan di ujung bacaan, aku langsung berucap, hadir, hadir, hadir. Tidak lama, terdengar suara auman harimau yang menggelegar. Oh, mungkin ini yang datang, ucapku dalam hati. Tapi Iman malah tambah takut ketika mendengar suara harimau itu. Aduh, gimana ini, Don? Malah ada macan lagi, ucapnya sambil ketakutan. Don, kamu kan ngaji, Don. Ada doa buat ngusir hantu gak? Oh, ada, Man. Ayo kita duduk sila, pejamkan mata ya. Pas aku nanti bacanya, kamu juga pasti hafal doanya. Iman pun menurut. Dia langsung duduk bersila di dalam mobil, kemudian memejamkan matanya. Padahal di sini aku cuma bercanda. Don, apa doanya, Don? Bentar, Man. Coba aku ingat-ingat dulu. Benar saja, langsung muncul sesosok kakek tua dengan memakai baju pangsi. Dia memakai ikat di kepalanya dan diikuti oleh seekor harimau di sampingnya. Kedua sosok itu langsung menghampiri Mbak Kun dan sosok tinggi besar itu seakan sedang berdiskusi. Tak lama, kedua sosok itu menghilang. Kakek tua itu pun juga ikut pergi dengan diikuti harimaunya. Sebelum pergi, kakek tua itu sempat memandangku dan tersenyum. Don, apa doanya, Don? Oke, Man, aku baru ingat. Kamu baca yang keras ya. Ikuti, Mang. Oke, Don. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana, fima rozaktana, wakina azabannar. Dan Iman pun mengikuti bacaan yang kuucapkan sambil berteriak dengan keras. Dan setelah selesai, dia langsung memandangku dengan mata melotot. Goblok kamu, Don. Itu kan doa makan, kampret, ucapnya kesal. Hei, lihat aja, Mang, ke depan. Jangan marah dululah. Hantunya udah hilang itu, Man. Doa yang dikasih Ustadz akhirnya berhasil, jawabku sambil tersenyum. Iman pun langsung menengok ke depan. Dan memang benar, sudah tak ada lagi hantunya. Iya ya, Don. Gak ada Mbak Kunya lagi. Wah, hebat itu, Don. Doa makan ternyata. Jadi, Mang, ini ada satu cerita. Dulu banget, waktu zaman masih pakai lampu cempor, berangkat ngajinya juga, itu jalan kaki. Terus di sana, itu gak ada yang boleh pulang kalau belum bisa ngapalin doa makan. Kalau udah bisa ya, boleh pulang. Nah, kebetulan ada satu anak yang susah banget hafalnya. Teman-temannya semua udah pada pulang duluan, dan dia yang terakhir hafal. Karena dia terakhir, pulang ngajinya dia juga sendiri. Nah, di pas perjalanan pulang ini, di depan rumah yang ada pohon nangkanya, tiba-tiba ada 3 sosok hantu yang nyegah dia. Sosok hantu itu langsung ngomong kan, Mau kemana kamu, bocah? Jam segini keluyuran, ucap si hantu. Mau pulang ngaji. Nah, si bocah ngomong gitu. Terus anak itu sambil teriak,
Dia nginget satu doa yang sudah berhasil dia hafal. Satu-satunya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dia membaca doa makan. Nah, di sini si setan-setan itu langsung pada mikir. Goblok, bukannya baca doa buat ngusir kita, malah mau makan kita. Dasar bocah semprul. Teriak hantunya sambil kabur. Jadi gitu man ceritanya. Berarti doa yang barusan kita baca itu juga berhasil, ucapku sambil tersenyum. Awas kamu Mbak Kun, kalau nongol lagi, saya makan kamu, ucap si Iman sambil menyalakan mobil dan melanjutkan perjalanan ke penginapan. Singkat cerita, 3 hari saya kerja ngampasin plastik warung-warung. Tiap beres selalu mandi di laut. Dan juga tidak ada kejadian mistis lagi sampai pulang ke rumah. Selesai. Untuk kalian yang percaya, jadikan video ini sebagai pegangan ya, agar kalian yakin kalau derajat manusia itu lebih tinggi dari mereka. Dan buat yang gak percaya, jadikan ini hiburan saja. Sekian, terima kasih sudah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.